Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 238, apa yang ingin kamu tanyakan? Apa kau tidak takut orang lain akan menertawakanmu, karena bersama dengan seorang berandalan sepertiku? Lu Qianqian berhenti. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Ia menoleh untuk melihat Lin Muan. Mungkin, ia ingin berteman dengannya, tetapi teman ini berbeda dengan Mukiki. Selain itu, ada kemungkinan bahwa persahabatan mereka akan hancur karena rumor tersebut. Jadi, tidak ada gunanya jika ia ingin berteman dengannya. Itu hanya akan membebani mereka berdua. Lin Muan menatap Lu Qianqian tetapi dia tidak menjawab. Kalau begitu, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Jangan datang ke sini lagi. Kemudian, Lu Qianqian berbalik dan pergi. Tetapi, Lin Muan tidak mengejarnya. Mungkin karena dia belum siap secara mental. Dia tidak pernah menyangka bahwa berteman dengan seseorang akan membuat keluarganya marah. Jelas, Lu Qianqian bersikap bijaksana. Jika dia tidak tahan dicemooh orang lain, dia seharusnya berhenti berteman dengannya. Namun, dia tetap merasa tidak senang karenanya. Karena dia telah menghapus nomor kontaknya, dia seharusnya menindaklanjuti keputusannya tanpa ragu-ragu. Lu Qianqian bersembunyi dan melihat Lin Muan meninggalkan pusat seni bela diri. Kemudian, dia memberitahu resepsionis. Jika pria ini datang lagi, kembalikan saja uangnya. Minta dia memilih pusat lain untuk latihannya. Tentu saja, nona muda. Resepsionis memperhatikan permintaan Lu Qianqian karena pusat itu milik keluarganya. Di sisi lain, Chen Suyun dan keluarganya merasa tidak memiliki apapun setelah meninggalkan keluarga Shen. Mereka tidak memiliki apapun sekarang. Mereka tidak hidup miskin karena status paman ketiga dalam kehidupan. Namun, itu sama sekali berbeda dari jenis kehidupan yang mereka nikmati di keluarga Shen. Mereka hidup di atas pendapatan mereka sebelumnya dan tidak memiliki banyak tabungan. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka sangat miskin ketika mereka membutuhkan uang. Shen Ruwei menjadi gadis biasa dari keluarga biasa setelah meninggalkan keluarga Shen. Dia tidak bisa menikmati kehidupan yang mewah sekarang. Akan lebih sulit lagi jika dia ingin pergi ke luar negeri. Shen Ruwei sangat kesal saat memikirkan hal itu. Dia harus mencari suami yang kaya agar keluarga Shen tidak memandang rendah dirinya lagi. Jangan berkhayal di sini. Tidak ada tuan muda dari keluarga kaya manapun yang akan jatuh cinta padamu sekarang mengingat status kita dalam hidup ini kecuali kau menjadi simpanan seseorang. Apa yang dikatakan Chen Suyun sangat mengejutkan Shen Ruwei. Itu memang benar. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan mengandalkan pria-pria itu. Dia masih muda dan lemah. Saat itu adalah saat yang tepat baginya untuk dikagumi oleh para pria. Namun, baik paman ketiga maupun istrinya tidak tahu tentang keinginan putri mereka. Mereka bahkan tidak tahu bahwa putri mereka berniat membalas dendam kepada Mukiki. Putri mereka hampir menjadi gila karena hal ini. Sebenarnya, Mukiki sendiri tidak kuliah. Dia tidak bisa fokus pada pelajarannya karena kakek Shen telah meminta Xiao Xiao untuk menemuinya hari itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Xiao dan dia juga tidak tahu apakah kakek Shen telah mengetahui sesuatu sekarang. Jadi, dia sangat ingin tumbuh menjadi wanita berusia 20 tahun dalam semalam sehingga dia dapat membantu meringankan beban di pundak Xiao Xiao. Dengan begitu, dia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Padahal sebenarnya dialah yang pertama kali menyatakan cintanya. Tetapi, Xiao Xiao adalah orang yang harus menangani segalanya, entah mereka ingin merahasiakan hubungan mereka atau mengungkapkannya kepada orang lain. Dia membenci dirinya sendiri seperti itu. Xiao Xiao adalah miliknya tetapi dia tidak berdaya saat menghadapi tekanan dari masyarakat. Mukiki menelepon Lu Qianqian pada saat itu karena dia membutuhkan dukungan dari orang lain. Lu Qianqian pun tak berdaya setelah mendengar kesulitannya. Kiki, kau lihat keadaanku sekarang. Aku bahan tertawaan semua orang. Kalau aku jadi kau, aku tak akan mau mengungkapkannya. Meskipun kau pemberani, kau perlu memahami bahaya rumor. Itu bisa mencekikmu. Dengarkan aku. Biarkan putra mahkota yang mengurusnya. Jangan jadi orang yang mempublikasikan hubungan kalian. Mukiki tidak menjawab setelah mendengarkan nasihat Lu Qianqian. Ada suara yang jelas di hatinya. Ada banyak pilihan. Dia pasti akan mengatasi setiap tantangan yang muncul, tidak peduli seberapa sulitnya. Jadi, mengapa dia khawatir? Mukiki menutup telepon setelah dia menyadarinya. Kemudian, dia merasa sangat lega. Dia telah memutuskan untuk menghadapi semuanya bersama Shen Xiao. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Malam itu, Shen Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa Mukiki sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia sedang menulis laporannya, Mukiki dengan sengaja menghampirinya dan menekannya ke atas meja. Aku sedang memikirkan tentang hidangan penutup sekarang mengingat betapa sombongnya dirimu. Ada beberapa di kulkas. Aku akan pergi dan mengambilnya untukmu. Kau adalah hidangan penutupku. Kemudian, Shen Xiao menarik bajunya ke atas dan tersenyum main-main. Mukiki tertegun sejenak.
Kemudian, dia mulai berjuang. Xiao Xiao, aku belum menyelesaikan laporanku. Kenapa kamu harus menulis laporan jika aku bersamamu? Setelah itu, Seng Xiao membuang catatan Mukiki di tengah ruang belajar. Kemudian, dia melepas bajunya dan menempelkan tubuhnya ke tubuh Mukiki. Mukiki ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi mulutnya tertutup rapat oleh ciuman Seng Xiao. Seng Xiao menciumnya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Mereka saling berciuman dengan penuh cinta. Kemudian, mereka mulai menikmati momen romantis itu di ruang belajar. Tiba-tiba, Seng Xiao berhenti karena panasnya momen itu. Dia mengangkat dagunya dan bertanya, apakah kamu masih ingin aku berhenti? Mukiki lalu menggigit bahu pria itu sekali. Jahat sekali. Bagaimana bisa kau menggoda seperti ini? Apakah kamu? Aku tidak mau. Mukiki memeluk lehernya dan berkata dengan malu. Seng Xiao memeluknya dan mereka akhirnya menjadi satu. Kemudian, ia membawa anak kecilnya kembali ke kamar tidur. Itu karena anak kecilnya tidak akan memiliki kebebasan lagi malam itu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat ia dibaringkan di tempat tidur besar. Sudah berakhir sekarang. Aku pasti akan gagal semester ini. Itu salahnya, dia tidak bisa menahan godaan Seng Xiao. Keesokan paginya, dia bangun dan melihat Seng Xiao telah membantunya menyelesaikan laporan. Dia telah meletakkan laporan itu di lemari samping tempat tidur. Pergilah ke kelas sendiri. Aku harus pergi ke keluarga Sen sekarang. Mukiki menatap laporan yang ditulis oleh Seng Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik dalam hatinya. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan pria itu? Dia lulusan jurusan sains dan teknik. Namun, dia tampak lebih profesional daripada wanita itu, yang merupakan mahasiswa ilmu forensik. Namun, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya ketika dia memikirkan kejadian ketika Seng Xiao pergi ke keluarga Sen dan bertemu dengan kakek Sen. Dia juga tidak tahu apa yang akan dikatakan kakek Sen kepadanya. Saat itu masih pagi. Kakek Sen telah menyiapkan teh terbaik di kolam pemancingan keluarga Sen. Ia bahkan menyiapkan alat pancing. Ia menunggu Seng Xiao untuk membantu menjelaskan keraguannya. Seng Xiao tiba di rumah keluarga Sen tepat waktu sekitar pukul 8 pagi. Ia berjalan melewati taman dan langsung menuju ke tempat kakek Sen berada. Itu adalah tempat di mana kakek Sen menikmati masa pensiunnya. Ia kemudian duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Kakek Sen telah menyeduh teh dengan baik. Kemudian, dia menuangkan secangkir teh untuk Seng Xiao dan menaruhnya di depannya. Sungguh langka kau bisa datang dan menemuiku mengingat kau adalah putra mahkota Huang Yao. Apa yang ingin kamu tanyakan? Seng Xiao mengambil cangkir teh dan bertanya pada kakek Sen dengan acuh tak acuh.